Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bi'tisami bihablillah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'ul asatizah wal muhtaram ummahatul musholina allazi yahduruna fi majlis qalbu bani as-sogir summa ke Haji Abdul Razak hafidhakumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Ayuhal ummahat, pertemuan lalu kita sudah mengupas masalah rezeki yang kita cari ya, kalau nggak salah ini di catatan saya gitu ya. Nah sekarang kita akan kupas tentang rezeki yang mencari kita ya. Nah, kalau yang kita cari itu minggu lalu apa ininya rumusnya ilmu dan takwa ya itu. Nah sekarang kita akan kupas mengenai rezeki yang mencari kita. Jadi ibu-ibu sekalian, gini, ini sebentar nih, saya lagi cari ini karena catatannya berubah. Ya. Jadi gini ibu-ibu sekalian, di antara ya, saya pakai pikiran saya dulu ya. Di antara kemudahan rezeki yang mencari kita itu adalah doa. Ya. Doa itu harus dengan ikhlas ya. Itu ibu-ibu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Jadi sungguh Allah itu tidak akan menerima semua amal apapun ya, terutama amal baik kita itu tidak akan diterima ke Allah kecuali yang ikhlas ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu asal kata kholaso itu artinya bening ya, bening. Jadi maknanya gini Bu, makna kholaso dari ikhlas itu kita dalam berdoa tidak meminta yang dilarang ku agama ya, pertama itu. Yang kedua yakhlusu itu tidak bercampur, jadi tidak minta yang sifatnya itu zat Allah. Jangan kita berdoa meminta yang sifatnya itu sifat zat Allah. Apa contohnya? Meminta kekuasaan. Allah Maha Kuasa, kita minta berdoa, ya Allah berikanlah aku kekuasaan, jadikanlah aku presiden, jadikanlah aku gubernur. Jangan, nggak boleh itu ya, karena itu meminta zat Allah gitu, ya gitu. Kalau masalah kemudian kita niatnya ya Allah saya ingin beribadah, ingin membela agama, nah jalannya adalah dengan apa namanya kekuasaan yang ada dipercayakan oleh engkau gitu ya, misalnya merendah dulu meminta kepada Allah gitu, tapi bukan sekedar meminta kekuasaannya, tapi meminta apa, meminta kepanjang tanganan Allah gitu. Karena gini ibu-ibu, yang namanya penguasa atau apa penguasa atau ulama-ulama yang sesungguhnya itu, ulama husnul itu adalah zilullah, bayang-bayang Allah
Kenapa? Karena kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, ya, itu melalui tangan siapa? Melalui tangan penguasa. Gitu, ya. Maka kita jangan salah memilih penguasa atau memilih ulama, ya, memilih guru terutama. Kalau salah bukan zilullah, jadi zilus syaitan, malah merusak agama, merusak umat, ya. Itu ibu-ibu sekalian. Nah, itu makna yakhlusu, ya, tidak bercampur. Kemudian ikhlas dalam konteks huluson, artinya bersih-bersih dalam hal perkara dohir dan batin. Dohir harus bersih. Doa itu dohir, baik pakaian, wudhu dulu, ya. Kemudian batin, hati kita bersih, gitu, ya. Kemudian tempat berdoanya juga bersih, gitu, ya. Nah, itu pentingnya berdoa dalam kondisi ikhlas, gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada hal kedua yaitu tawakal, ya. Tawakal ini syarat untuk supaya rezeki itu yang mendatangi kita, gitu. Bukan kita yang capek-capek cari rezeki, enggak. Cukup dengan tawakal, insya Allah rezeki mencari kita. Karena apa? Karena Allah yang berjanji, ya, dalam firman-Nya, wa man yatawakal 'alallahi fahuwa hasbuhu, ya. Siapa yang tawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi cukup, ya. Jangan bicara lebih. Tawakal itu jangan kita minta, ya Allah, saya udah tawakal pada Engkau, yang boga Ferrari, ulah. Ya, tawakal itu dalam arti cukup, cukup untuk ibadah haji, ibadah umroh, pokoknya cukup lah. Kalau yang orang cukup, gitunya, gitu. Gitu ibu-ibu, itu artinya tawakal, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah kenapa dalam hal rezeki yang mencari kita, ya, ini adalah salah satu janji Allah bagi orang-orang yang imannya benar-benar, imannya sungguh-sungguh, takwanya sungguh-sungguh, tawakalnya sungguh-sungguh, dan taatnya sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Ini janji Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan gini, ya, ini dalam satu hadis, ya, Imam Bukhari, ya, riwayatnya, qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu. Jadi sungguh Allah itu mencintai abdat taqiyal goniyal khofiyah. Allah itu sangat mencintai hamba yang bertakwa. Pertama tuh, takwa dulu. Kemarin kita udah bahas takwa. Apa takwa? Waqaitu nafsi wattaqo. Artinya kita harus ada usaha dulu, ya. Takwa itu kita ada usaha, ada gerak, ada amal. Kalau tawakal kita cicing, yang penting ibadah, gitu, ya. Kalau tawakal tuh, ya, kalau tawakal itu bermain dengan hati, bermain dengan jiwa. Kalau takwa itu bermain dengan keseluruhan badan, ya. Sholat takwa, gitu. Tapi kalau zikir, puasa itu tawakal, ya. Jadi Allah pertama sangat mencintai orang-orang yang abdad, seorang hamba yang taqiyah, yang takwa, ya. Kemudian yang gonial, seorang hamba yang kaya raya. Tuh, ya. Jadi ibu-ibu jangan salah. Allah itu mencintai seorang hamba yang kaya raya, tapi kekayaannya diperoleh dari ketakwaan, bukan dari mencuri, bukan, ya. Itu ibu-ibu, benar-benar dari tawakal, dari takwa. Artinya apa? Ketika orang yang takwanya diterima ke Allah, berarti Allah akan beri kemudahan untuk menjadi kaya. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga,
al-khafiyah. Jadi orang yang takwa, orang yang kaya, kemudian orang yang bersembunyi. Nah, apa maknanya bersembunyi? Ya, sekarang kita kupas nih Bu. Hadis tadi, ya. Pertama takwa dulu, ya. Yang kedua kata kunci kaya itu harus takwa dulu. Yang kedua, kaya itu dalam konteks algonio. Algonio itu kata tabiin, ya, Faisal Al-Mubarak rahimahullah, qala algonio nafsi, ya. Jadi orang yang kaya itu adalah yang kaya jiwanya. Jadi ukuran kaya yang sesungguhnya itu bukan sekedar harta, ya, tapi jiwa gitu. Yang pokoknya itu dulu, ya. Nah, apa itu jiwa, Bu? Di dalam jiwa itu isinya akal dan kolbu, ya. Maka akal, kolbu, iman, maka jiwa itu dihisab. Kalau ruh dihisab nggak? Nggak. Karena ruh hak prerogatif Allah, maka ketika orang meninggal, ruhnya kembali ke Allah. Nggak dihisab. Yang dihisab itu jiwa, ya. Kenapa jiwa? Karena isinya akal, kolbu, dan iman. Nah, dihisab tuh, akalnya dipakai apa, ngakalin orang apa bukan, ya. Kolbunya dipakai apa, dipakai sirik, iri, pidi, dengki apa bukan, ya. Nah, itu makanya dihisab. Imannya seperti apa, gitu. Iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat, tapi masih percaya sama keris, masih percaya sama batu akik. Nah, itu dihisab, ya. Makanya itu dihisab. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kekuatan jiwa manusia itu, ya, dalam konteks kekayaan itu adalah qanaah, ya. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah artinya percaya atau apa namanya, puas, ya. Secara bahasa qanaah itu artinya puas gitu, ya. Jadi orang yang puas dengan apa yang ditetapkan ke Allah kepada kita. Nah, itu namanya qanaah gitu, ya. Jadi gini, Bu. Kan Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya, ya. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Nah, inilah esensi atau inti dari qanaah. Ketika orang itu, ya, dia merasa tidak puas dengan apa yang ditakdirkan ke Allah, ya Allah akan jadikan seperti itu. Kalau dia bilang, ya Allah, kenapa Allah kok memberikan saya ini, hidup saya ini kok jadi miskin? Ya Allah tetapkan miskin. Ya, sampai kapanpun miskin, jangan berharap jadi kaya. Karena Allah menyampaikan dalam hadis qudsi gimana prasangka makhluk. Kalau menyatakan, ya Allah, hamba bersyukur, alhamdulillah hamba ini cukup dengan apa yang engkau ini kan, ya, engkau anugerahkan kepada hamba, ditambah, Bu. Ya, itu. Jadi jangan salah kita. Qanaah itu maknanya bukan sekedar kita merasa cukup aja, tapi kita juga harus bisa, ya, di dalam jiwa kita itu merasakan puas dengan apa yang diberikan ke Allah, gitu, ya. Kan gini, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ketemu saya sekarang kelihatannya enak, ya. Tapi ibu-ibu kalau ketemu saya dulu bingung. Aja sadahar naon cenah. Tahu nggak, Bu? Saya baru nikah sama Bu Haji, tanya Bu Haji. Narik Cahem Sumedang. Narik angkot dari Cahem Sumedang. Baningku aya rasa tanggung jawab wajib nafkahi istri. Itu, ya. Ngitung duit teh. Kecrek, receh, bari bau deh. Artos naon campur teh nya. Pulang ke rumah, Bu, yang nyuciin mobil tuh Bu Haji sama Bu Didah. Tuh tanya, ya, gitu, ya. Tapi apa? Saya nikmati, nggak pernah saya ngeluh sama Allah.
Saya nikmati. Saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih dikasih kesempatan memberi nafkah pada istri, gitu ya. Masih dikasih kesempatan istri yang mau nyuci mobil. Coba kalau istri nggak mau nyuci mobil, mas capek orang narik, udah ngumbah deh mobil. Gitu ya. Nah, itulah makna qanaah gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini dasarnya ilmu dan pengalaman. Jadi ada buktinya, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar mendengar atau bicara, tapi ada bukti yang sudah saya jalani, gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu, tadi dalam hadis tadi ya, selain orang yang goni ya, yang kaya, juga Allah menyukai, mencintai orang yang al-khafi. Al-khafi al-khamilu al-mustagilu bil ibadati rabbihi. Jadi al-khafiyu itu artinya orang yang tidak ingin dikenal. Dia ini orangnya cukup benghar, cukup kaya, tapi nggak gembar-gembor, nggak naontenya, nggak pamer, nggak cukup budak nama flexing, nggak gitu. Ya udah, nikmati aja dah, ini mah anugerah Allah, bukan untuk ditemong-temongkan, benar tuh, untuk disyukuri gitu ya. Bahkan ibu-ibu, fikihnya Imam Syafi'i itu ketika di Madinah berguru oleh Imam Malik kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kepada Imam Malik itu dalam waktu 1 malam menghafal kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta. Al-Muwatta itu jumlah halamannya 1600 sekian halaman, 1 malam hafal Imam Syafi'i itu ya. Nah, ibu tahu seperti apa figur Imam Malik? Imam Malik itu seorang ulama, pengarang kitab, ahli fikih ya, bahkan sebagai seorang muhadis dan sebagai seorang yang menjadi mazhab ya, melahirkan mazhab Maliki. Beliau ini adalah salah satu dari konglomeratnya Madinah. Orang kaya Imam Malik ya. Saking kayanya Imam Malik itu kalau pergi nggak pernah satu kendaraan, ganti-ganti karena banyak kendaraannya ya. Pokoknya menikmati betul anugerah Allah. Tapi Imam Malik itu semua santrinya yang ngaji kepada beliau itu diongkosin, bukan dimintain fulus, diongkosin. Imam Syafi'i dari Imam Malik karena sudah tamat Al-Muwatta ingin berguru lagi ke Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi itu di Irak sudah meninggal, akhirnya berguru kepada muridnya Imam Hanafi ya. Untuk pergi ke Irak itu dibiayai oleh Imam Malik karena Imam Syafi'i nggak punya uang, diongkosin bu, semua santrinya itu diongkosin ya. Samalah seperti di Gentur, dikasih makan semua santrinya. Itu kisahnya Imam Malik ya. Nah, Imam Syafi'i berangkatlah ke Irak. Sampai ke Irak, Imam Syafi'i kaget lagi karena lihat Abu Hasan ini ternyata orangnya bonghar juga, gitu ya. Akhirnya singkat cerita, Imam Syafi'i mengeluarkan aturan fikih yang beliau mengatakan kalau orang yang mampu membeli Alphard, mampu beli mobil Alphard, terus beli mobil carry, haram. Itu fikihnya Imam Syafi'i. Kenapa dasarnya Imam Syafi'i mengatakan begitu? Karena al-Islamu ya'lu wala yubla. Orang Islam itu harus bisa memperlihatkan juga nikmat Allah. Ya, tapi bukan diperlihatkan nikmat Allah dengan cara yang melanggar hukum Allah. Ya. Artinya apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka orang Islam sesungguhnya itu yang benar-benar itu pasti derajatnya akan ditinggikan ke Allah. Cuma masalahnya sekarang orang Islam itu yang zaman sekarang itu kebanyakan males.
Kemudian orang Islam sekarang kebanyakan gampang putus asa. Ya. Satu lagi, kebanyakan orang Islam sekarang yang saya perhatiin apa? Kalau udah urusan dunia, sholat besok telat. Kadang-kadang di akhir waktu, kadang-kadang malah kaliwat. Kodo engke gampang. Tah, eta penyakit. Matak jangan suka suudan kepada Allah, introspeksi diri sendiri. Ya, introspeksi diri sendiri gitu. Ya. Itu ibu-ibu. Jadi terutama begini. Ya, ini satu pegangan, Bu. Kita punya hak dengan Allah. Allah punya kewajiban kepada kita sebagai makhluk. Begitu juga kita punya kewajiban kepada Allah, ya, kepada Sang Khalik. Gitu. Nah, rumusnya, Bu, ketika kewajiban pihak Allah kepada kita dikurangi ku Allah, jangan mengurangi kewajiban kita kepada Allah. Begitu juga suami istri. Sering suami istri itu karena istrinya kurang memberi kewajibannya kepada suaminya, maka suaminya mengurangi kewajibannya kepada istrinya. Maka rumah tangganya jadi cekcok. Ulah gitu. Mau lagi pundung, mau lagi ngambek, mau lagi apa, kewajiban mah penuhi. Sekalipun hak kita dikurangi. Nah, itu rumus. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Sekalipun Allah mengurangi hak kita, tetap kewajiban kita penuhi. Ya, itu, Bu. Nah, itu kebanyakan orang, Allah udah bikin kita susah, ya udah sholat mah ngkewe. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, akhirnya apa? Terus saya diantep ke Allah gitu. Ada tetap pernah saya sholat Jumat, saya diceritain Bu Haji, sholat Jumat, ternyata lihat tukang coet, Bu, tahu tukang coet? Kan berat kita. Ente sholat, bayangin. Nges hirup capek, hese, ente sholat. Rek naon. Ya, itu. Mending benghar, getol sholat. Tapi untuk ulah hoyong benghar heula, getol heula sholatna. Itu, ya. Itu, Bu. Nah, kemudian al-khafiyu itu artinya orang yang tidak ingin dikenal, orang yang hanya memikirkan bagaimana ibadahnya supaya diterima ku Allah dan hanya memikirkan urusan dirinya dalam hubungannya dengan Allah, yaitu yang disebut al-khafiyu. Ya, gitu. Bukan orang yang cari sanjungan dari manusia, bukan. Itu namanya al-khafiyu, ya. Sekarang mah terbalik, Bu. Orang banyak pengen masuk surga, benar gak? Tapi sekarang banyak orang pengen masuk TV. Ya, bukan pengen masuk surga, malah pengen masuk TV gitu, coba ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ya. Wa qala Nabi sallallahu al-mu'minul qawiyyu khairun wa akhabu ilallah. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai ku Allah. Ya, maka kita harus punya tekad untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Gitu. Ya, di sini Rasulullah sampaikan bukan muslim tapi mukmin, artinya mukmin orang yang bisa lebih kuat daripada muslim, ya, keimanannya, takwanya, gitu, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian ibu-ibu, ya, rumus mencari rejeki atau rumus rejeki yang mencari kita, ya, tadi sudah tawakal, ya, kemudian adalah disampaikan ku Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya, artinya sungguh orang yang aflah itu orang-orang yang Zakka itu artinya apa? Yang mau mensucikan jiwanya dan mau mensucikan badannya,
ya. Itu maka disampaikan di sini qad aflah. Nah, aflah ini apa maknanya Bu? Kalau qad kita udah tahu taukid ya, sama dengan ina artinya taukid sungguh. Nah, kalau aflah itu aflaha yuflihu iflahan ya. Artinya untung yang sifatnya itu bahagia dan sukses di tangan. Itu aflah. Ada orang yang sukses tapi nggak bahagia, ada nggak? Ada Bu, banyak ya. Anggota DPR sukses tapi nggak bahagia. Dah gelut we di mana jeung pemajikan. Tapi sukses ya di dunianya. Ada orang yang bahagia tapi nggak sukses, ada nggak? Ada, banyak juga ya. Nah, kalau Allah menyampaikan qad maka sungguh aflaha, maka aflah itu pasti Allah janjikan orang itu pasti akan bahagia dan sukses sekaligus kalau apa? Man zakaha, kalau dia selalu mensucikan dirinya, menjaga kesucian dirinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bisa nggak wudhu terjaga, nggak batal? Ya, nah itu ulama-ulama sufi dulu gitu Bu. Ulama-ulama sufi teh itu saeutik wudhu deui. Hah? Yes, wudhu. Ya, itu Bu. Hah? Itu kalau kita macet kalau dibunyiin. Ya. Nah, itu aflah. Banyak di Al-Qur'an yang Allah gunakan, janji Allah menggunakan kata aflah, maka ibu taati apa syaratnya. Ya, syaratnya. Kalau setiap ada kata aflah, aflaha yuflihu, nah, lihat kalimat di belakangnya, itu syaratnya. Nah, itu maka ibu patuhi itu, taati itu, insya Allah sukses dan untung di tangan. Apa bahagia dan sukses langsung ya. Nah, itu namanya aflah. Kalau untung hasil jualan, untung materi itu dalam bahasa Arab beda lagi Bu. Bukan aflah tapi ribhun. Misalnya ibu beli 10 jual 15 untung 5. Nah, yang 5-nya itu namanya ribhun ya. Itu beda Bu dengan aflah gitu ya. Nah, di sini hebatnya Al-Qur'an, diksi-diksinya itu kata-katanya detil, dibedakan walaupun artinya sama, tapi maknanya lebih tajam ya, lebih detil gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, Rasulullah menjelaskan sungguh orang-orang itu bahagia ya dan sukses kalau dia man aslama, dia itu masuk Islam. Man aslama, siapa yang masuk Islam, mannya itu artinya siapa ya, siapa yang masuk Islam berserah diri kepada Allah, maka di situ dijanjikan Allah yaitu aflah ya, dia akan bahagia dan sukses karena apa? Karena Allah waruzikon kafafan, karena Allah memberikan rizki yang kafah. Kafafan itu artinya, kafah artinya apa? Yang sempurna, yang cukup. Ya, gitu Bu. Jadi kalau ibu masuk Islamnya, ibu mengamalkan keislamannya, ya, berserah diri kepada Allahnya itu dengan sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan aturan akidah syariah akhlaknya, ilmunya tauhid fikih tasawufnya cukup, maka insya Allah ibu akan diberikan rizki ke Allah yang kafah. Dengan rizki yang kafah itu, amin, maka ibu dijamin ke Allah bahagia dan sukses. Nah, ingetin Bu, bapak-bapak ya, karena gini Bu ya, punten ya, ibu sesoleh apapun, sekuat apapun ibu bukan kepala rumah tangga. Yang harus benar-benar itu adalah bapak itu ya. Jadi ibu-ibu tolong ingetin bapaknya gitu. Bapaknya itu harus benar-benar tolabul ilmu gitu ya. Harus benar-benar tolabul ilmu gitu. Terus harus benar-benar mau memberi nafkah, menafkahi. Apa syarat nafkah? Syarat nafkah seorang bapak ke istri, seorang suami ke istri itu sandang, pangan, papan, apalagi batin ya,
ngobatin ibu madoyan. Satu lagi apa? Yang penting satu lagi apa? Ilmu. Itu ya, ibu harus ingetin tuh ke bapaknya itu ya. Bisa jadi kehidupan kita itu bergantung, dunia kita bergantung kepada bagaimana akhlak, sikap, dan tabiat salaki. Itu ya, itu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ya, Rasulullah SAW dari apa namanya? Gimana sekarang selanjutnya cara supaya rejeki yang mencari kita itu terus bertambah, ya. Nah, supaya rezeki yang mencari kita itu bertambah, pertama nih Bu, kita perhatikan nih, ya, sejarah para nabi. Ini supaya jadi apa? Jadi pelajaran untuk kita, ya. Sejarah dakwahnya para nabi dan rasul itu didukung oleh orang-orang kaya. Artinya apa tadi? Artinya Allah mencintai orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang mencintai agama gitu, dan taat pada Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniya khofiyah. Nah, ini hadis yang tadi, ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah SAW gini Bu, ini punten ya, catatan saya ngacak. Jadi saya akan berimprovisasi dengan ilmu. Ya. Jadi gini Bu, tadi kita udah kupas mengenai tawakal, qanaah, ya. Nah sekarang bagaimana supaya rezeki itu mencari kita yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang, ya, yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Karena beda, setiap zaman itu beda rezekinya. Dulu orang nggak perlu rezeki untuk beli oli, nggak perlu, cukup beli apa namanya pakan ternak, karena kendaraannya kuda onta. Kalau sekarang mah harus beli oli, ya. Nah, jadi gini ibu-ibu sekalian, Syekh Al-Munawi Qala, ya, Iza kana fi akhir zaman, kalau datang akhir zaman, ya, la budalin nasi fi hamina darohimi wadananiri. Jadi tidak ada pilihan bagi manusia selain dia sangat membutuhkan dirham dan dinar, ya. Jadi artinya apa? Fulus. Orang-orang di akhir zaman itu patokannya adalah fulus. Kenapa dikatakan seperti itu? Coba sekarang Bu, lebih menghargai mana orang sekarang kepada orang yang berilmu atau orang yang berduit? Hah? Orang yang berduit, ya. Orang yang berilmu nggak ada artinya kalau nggak berduit, ya kan? Sekarang makanya dikatakan begitu. Kalau tiba akhir zaman, ya, itu labuda linasi fiha. Jadi yang akan dipilih oleh manusia itu adalah uang, dinar wa dirham. Nah, untuk apa Allah memberikan kemudahan seseorang itu mendapatkan dinar dan dirham? Yukimu arojulu bihadinahu wadun yahu, ya. Jadi Allah di akhir zaman akan memberikan kemudahan orang-orang itu untuk mendapatkan jalan untuk mendapatkan uang, ya, dinar wa dirham, kalau orang-orang itu menggunakan hartanya untuk apa? Dinahu wadun yahu, untuk kepentingan menegakkan agamanya, ya, akomayukimu, menegakkan agamanya dan memudahkan jalan dunianya, gitu, ya. Artinya apa? Jadi sekarang kalau dulu nih Bu, dulu zaman Nabi Ibrahim, ya, orang itu lawannya Nabi Musa, yang gampang Nabi Musa lah,
ya. Nabi Musa alaihissalam itu tantangannya adalah sihir. Kenapa? Karena Fir'aun menggunakan para ahli sihir. Maka Nabi Musa diberi kelebihan mukjizatnya yaitu sihir. Nabi Isa zaman itu adalah zaman kehebatan pengobatan. Maka Nabi Isa diberi kelebihan mukjizat ke Allah itu bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Sehingga membuat orang itu jadi takluk dan turut kepada Nabi Isa. Zaman Rasulullah orang-orang itu dulu sangat mendewa-dewakan syair. Maka ada di pasar Ukas itu ada perlombaan orang membuat syair, yang menang ditempel di dinding Ka'bah. Maka Rasulullah diberi mukjizatnya ke Allah apa? Al-Quran. Kenapa Allah memberikan ke Al-Quran? Karena syair Al-Quran jauh melebihi semua syair di dunia. Ibu tahu bahasa Inggris itu paling banyak versi Oxford, ya. Itu jumlah kosakata dalam bahasa Inggris itu kurang lebih 700.000 sekian. Bahasa Indonesia lebih sedikit lagi, cuma 200-an, ya, 200 ribuan. Bahasa Arab ibu mau tahu berapa? 2.700.000 lebih. Maka konteks bahasa Arab itu sangat jauh dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia, gitu Bu, ya. Nah, itulah kelebihannya. Yang saya maksud bahasa Arab ini bahasa Quran, ya. Ya. Karena ada fa'ala yaqulu fa'lan wa huwa fa'ilun. Nah, itu satu kata berapa arti itu? Ya. Kalau bahasa Indonesia ya berbuat aja gitu, ya. Gitu, Bu. Maka untuk akhir zaman, kata Rasul, ya, sabda Rasul, untuk akhir zaman Allah berikan karomah, atau bukan mukjizat. Kalau mukjizat untuk Nabi, untuk Rasul, tapi kelebihan orang-orang yang Allah berikan tugas untuk menegakkan agamanya Allah, yaitu kelebihan kemudahan untuk mendapatkan fulus. Kenapa? Karena dengan uangnya dia bisa menegakkan agama. Tapi kalau ibu baru dikasih uang, contoh kasar gini Bu, sederhana nih, dikasih rezeki setiap bulan 10.000. Ibu taat sama Allah, takwa sama Allah. Kemudian Allah kasihan, doa ibu minta tambah rezeki diijabah, dinaikin rezekinya jadi 20.000. Dinaikin rezekinya 20.000, ibu jadi nggak taat sama Allah. Ya. Diturunin deui ku Allah. Karena setiap hari kita mintanya apa? Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi ibu ditambahin rezekinya sedikit jadi ahli nar, kasihan Allah sama kita. Maka diturunin lagi rezekinya supaya balik lagi. Kalau nggak balik-balik lagi dikurangin lagi rezekinya. Makanya jangan salah berdoa, Bu. Ya. Ad-dunya sitnu mu'minin wal janatul kafirin. Dunia itu surganya orang kafir, ya. Penjaranya sijin itu penjaranya orang mukmin. Kalau ibu pengen kaya tanpa hukum, jadi orang kafir. Nauzubillah. Kalau kita orang mukmin harus mau dipenjara. Orang yang dipenjara, Bu, harus miskin nggak? Enggak. Orang yang dipenjara boleh kaya nggak? Boleh. Tapi dikurung oleh tembok hukum. Tembok hukum. Jeruji hukum. Maka kita kalau mau jadi orang mukmin yang benghar, harus mau hidup dikurung oleh tembok hukum. Nggak boleh sembarangan makan, nggak boleh sembarangan minum, nggak boleh sembarangan ngeliat. Ya kan? Kalau orang kafir mah segala ge dihabek. Halal haram hantam terus. Ya, nah, gitu ibu-ibu. Jadi kalau kita mau di akhir zaman ini, jangan berharap ibu bisa ketemu, wah nih waliullah nih, bisa terbang. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Orang sekarang yang dicintai sama Allah itu orang yang menegakkan agama,
orang yang meluruskan agama yang disalahgunakan oleh para ulama, ya, dan Allah beri rizki, kemudahan rizki. Untuk apa? Untuk memudahkan dia berdakwah. Maka para nabi dan para rasul diberi mukjizat supaya mudah berdakwah. Ya, makanya ibu punten ya, saya itu paling takut meninggalkan ngaji. Kalau meninggalkan janjian sama orang urusan bisnis mah sebodoh ting. Tapi kalau udah janji sama ibu-ibu nih, waduh, serem kita. Tadi aja gua sampai ngebut di jalan. Hah? Iya, oh iya, Rebo kemarin dioperasi Bu jantung. Alhamdulillah udah jantungnya ditambahin Bu. Pakai jantung perjaka. Dikasih ring, dipasang ring. Ya, gitu Bu. Alhamdulillah nih doanya ibu-ibu semua operasi saya sukses. Alhamdulillah, amin. Jadi kita semua panjang umur nih Bu. Soalnya bolak-balik saya dengar ke sini innalillahi, pusing juga kepala saya. Hah? Iya, tiap masjid innalillahi. Ternyata sama Bu. Di masjid dekat rumah saya di Jakarta tuh dekat sama lah kayak dari sini ke situ, ya. Bentar-bentar subuh innalillahi. Ya Allah, kita udah megang jantung. Aman. Pulang sini innalillahi lagi. Ya Allah. Allahumma tawil umurana. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, amin, dalam ibadah, dalam takwa kepada Allah gitu Bu ya. Yang penting Ibu, isi pengajian kita ini saya ingatkan, ini sebelum saya tutup, yang penting kita semua mau saling mengingatkan untuk meluruskan dan menegakkan agama Allah. Baik mulai dari dalam diri kita sendiri, ke lingkungan yang terdekat, anak, istri, keluarga yang di rumah, kalau mampu boleh keluar rumah. Tapi jangan coba-coba keluar rumah kalau kita belum benar. Lu dakwah, lu sendiri, nggak enak kalau kita digituin ya, gitu Bu ya. Itu ibu-ibu sekalian, insya Allah pertemuan berikut kita masih kupas lagi mengenai rizki, ya. Karena rizki yang akan dimudahkan ke Allah, yang janji Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 7 itu, yaitu yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ya ayyuhallazina amanu intang surullaha. Allah ingatkan supaya kita mau menolong agama Allah, ya. Nanti pendalamannya pertemuan berikut. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat ya? Lewat dikit. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la